Yo halo semuanya, ketemu lagi dengan gua Zeto. Selamat datang di channel Bang Zeto VTuber ya guys. Oke, jadi di video kali ini gua bakal bikin video tutorial, yaitu adalah gimana caranya membuat wallpaper anime sendiri di Android. Ya mungkin kalau misalkan editingnya agak kurang bagus ya mohon maaf, karena gua kayak mode bereksperimen langsung bikin video tutorialnya, padahal menurut gua kurang riset-riset gimana gitu ya. Jadi kalau misalkan ada editing yang kurang jelek ya kurang bagus, mohon dimaafkan. Dan ya kalau misalkan kalian punya request untuk bikin video tutorial apa, kalian bisa aja komentar di kolom komentar ya, jangan ragu-ragu kalau misalkan kalian komentar. Oke, daripada lama-lama lagi, ayo kita langsung aja ke video tutorialnya. Tapi jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya guys, untuk membangun channel ini berkembang. Kalau sudah, makasih banyak ya guys. Oke, skuy, kita lanjut dan selamat datang di video tutorial Android. Oke, sebelum kalian bikin wallpaper animenya, ada yang harus kalian persiapin dulu ya, yaitu adalah artwork animenya. Dan untuk artwork animenya sendiri, kalian bebas mau nentuin dari anime apa aja, entah itu dari Naruto, Boruto, One Piece, Dragon Ball, terus Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, pokoknya bebas lah ya. Dan karena berhubung saya bukan seorang wibu ya, jadi gue pakai artwork dari Losaga aja sih, kayak kayak si Mate, terus Nacha, Warp, terus Time Gate, terus Jinra ya. Jadi pokoknya untuk artworknya bebas dan diusahakan harus transparan. Kalau nggak transparan ya nggak bisa bikin lah. Jadi kalian harus bikin bikin si artwork animenya itu transparan gitu loh. Kalau bingung ya kalian tinggal crop aja sih pakai eraser yang ada di Play Store ya. Tuh, ini yang gua bikin ini udah udah dipotong. Tuh, ini udah dipotong. Walaupun nggak begitu rapi sih sebenarnya. Tuh, ini juga udah dipotong. Jadi pokoknya untuk artworknya bebas ya. Untuk artwork animenya kalian bisa download dari Google ataupun nyolong dari Instagram atau dari sosial media yang lain juga boleh lah. Dan terus kalau misalkan si artworknya ini masih ada gambar ya, ada backgroundnya, kalian tinggal hapus. Dan kalian pasti tahu lah ya untuk aplikasi penghapus background tuh apa namanya aplikasinya gitu loh. Oke. Langkah selanjutnya adalah mengetahui rasio handphone kalian. Jadi kalau misalkan kalian bikin wallpaper anime, itu diusahakan si gambar itu harus sesuai dengan layar handphone kalian ya, si rasio gambarnya. Karena biasanya kalau ya yang standar-standar gitulah, yang biasanya ada di YouTube 16:9, itu biasanya kalau pakai handphone yang rasionya itu agak sedikit lebih tinggi kayak 18:9, itu pasti bakal kepotong gambarnya. Jadi diusahakan kalian harus tahu ya. Nah, kalau misalkan ada yang nanya, "Bang, gimana caranya mengetahui rasio handphone kita gitu, rasio gambar?" Nah, caranya cukup gampang. Kalian tinggal tinggal screenshot aja HP-nya, cekrek kayak gini. Kalau misalkan udah di screenshot, kalian tinggal buka aja Gallery gitu kan. Habis itu tinggal cari si foto gambarnya yang kalian screenshot tadi. Habis itu ke biasanya itu kalau gua sih ke titik 3 atau enggak tarik ke bawah. Habis itu lihat ke detail gambar atau detail dari file foto. Itu nanti ada kelihatan tuh. Nanti bakal kelihatan si gambarnya gitu kan. Untuk resolusi gambarnya itu 720p, untuk rasio gambarnya 720 kali 1440. Berarti itu rasio gambar HP gua ya. Tapi gue gak tahu kalau misalkan HP kalian kayak gimana. Tapi untuk trik ininya kalian udah dikasih tahu lah ya. Tinggal screenshot, terus cari detail fotonya atau informasi tentang foto screenshot itu ya. Screenshot foto HP kalian. Kalau misalkan udah tahu, berarti ya itu udah rasio gambar HP kalian ya. Oke. Jadi cara bikin wallpaper animenya cukup gampang. Kalian tinggal pakai aplikasi edit foto ya, editing foto yang bisa dibilang cukup terkenal, yaitu adalah Pixellab. Mungkin bagi kalian yang punya pasti agak sedikit untung lah ya. Nah, habis itu untuk teks awalnya kalian hapus dulu. Terus untuk images-nya ya, untuk ukuran gambarnya kalian sesuaikan saja dengan rasio layar handphone kalian ya, yang tadi gue udah bahas. Kalau gue 720p kali 1440. Nah, ukurannya udah bener ya segini. Habis itu untuk gambar backgroundnya itu bebas ya,
tapi gue bakal pakai gambar yang ini aja, yang gue udah bikin sebelumnya. Terus apalagi ya, kalian tinggal tambahin aja untuk artwork animenya ya. Nah kalau udah kepilih ya, tinggal di checklist atau klik tombol centang, di situ di zoom gambarnya seperti biasa. Kalian scroll ke samping ya, ke samping kanan, terus cari yang namanya ini nih, shadow atau bayangan. Di situ kalian tambahin ya untuk shadownya. Nah terus si shadownya ini agak sedikit di ke ini ya, ke kanan gitu ya, ke kanan biar agak sedikit estetik gimana gitu loh bun. Ini kalau nggak salah yang paling tuas, yang paling bawah ini buat atas bawah ya. Dan ini nge-lag banget anjir. Terus untuk blur radiusnya itu sesuai dengan keinginan kalian. Kalau pengen rapet banget ya, pengen si shadownya itu kelihatan banget kayak gini, silahkan. Tapi kalau pengen agak sedikit berbayang-bayang ya silahkan. Tapi kalau bisa agak sedikit rapet gitu ya, agak sedikit rapet. Kalau bisa blur radiusnya sekitar 6 ya, 6 poin. Untuk offset X nya 19 dan offsetnya yang Y itu sekitar 14 poin. Kalau udah kalian tinggal oke. Terus kalau misalkan gak mau berubah-berubah ya, kalau lagi ngedit yang lain, habis itu klik gambar kertas yang kayak gini, habis itu klik logo gembok. Itu kalau misalkan kalian pencet apa-apa itu si gambar yang ini nggak ngaruh ya. Habis itu kalian tinggal tambahin teks. Untuk teksnya di sini kalian bebas ya. Biasanya sih teks yang biasa dipakai itu sesuai dengan nama karakternya ya. Karena di sininya pakai warp, jadi ya pakai warp. Dan kalau bisa si hurufnya agak di kapitalin ya. Semua hurufnya dikapitalin aja biar rada-rada gede gitu loh. Habis itu untuk fontnya ya, huruf apa bebas. Kalau gua pakai yang Amaranth regular seperti biasa, font murahan. Nah, habis itu agak sedikit dimiringin. Untuk paddingnya, yang right paddingnya ini agak sedikit diturunin, karena kalau misalkan kita ganti font itu biasanya si hurufnya itu agak kejepit gitu ya, agak kejepit. Jadi si right paddingnya harus rada dibesarin gitu loh. Pokoknya segini aja lah ya, sekitar 9 poin atau enggak 9%. Aduh HP gue jatuh. Apa namanya, untuk shadow di teksnya, shadownya ya warna hitam. Terus untuk dalam teksnya untuk blur radiusnya sekitar sekitar 2% aja. Terus ininya kasih teks warna kasih warna untuk si blur radiusnya, biru aja kali ya, biru tua. Nah kalau ditambahin kan jadi agak-agak blur kayak gimana gitu kan. Si teksnya agak sedikit ke pinggirin kayak gini. Klik si logo kertas tadi, habis itu teksnya agak sedikit dimundurin. Jadi yang kedempet itu ya, yang kejepit itu si gambar fontnya, bukan si karakternya lagi. Terus untuk shadow yang tadi ya, untuk shadow yang kita udah bikin, habis itu diturunin. Nah, diturunin offset yang Y ya, offset Y itu sekitar 16%. Dan untuk offset X nya mundurin sampai berapa ya, sampai -7 atau 6, tapi gua saranin sampai -7. Ini agak sedikit ke atasin lagi. Nah kayak gini udah udah cakep gitu kan. Teks bawahnya di sini kalian bisa pakai yang namanya teks bahasa Jepang ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen pakai bahasa Jepang ya silahkan. Kalau enggak sih ya pakai bahasa normal, itu bahasa Indonesia atau Inggris ya silahkan gitu. Tapi karena Losaga itu kan game Korea ya, game buatan orang Korea, jadi gua pakai teks bahasa ini, bahasa Korea. Nah teksnya ini di copy. Nah ini teksnya kita pakai teks yang bahasa Korea yang tadi. Nah ini bikin turun si hurufnya kayak gimana ya, gue lupa ya. Apa didempet? Oh kayak didempet guys, kampret gue ya. Habis itu ditegakin lagi, kurang lebih kayak gini ya kalau mau ya. Soalnya ini editingnya rada jelek anjir. Kartu memori, habis itu save as image atau simpan gambar.
Gallery. Nah, kalau udah ke save ya udah, gambarnya udah ke save. Habis itu kalian tinggal mencoba aja untuk si wallpapernya ya. Gua mikir mulu anjir. Nah, ini udah cakep. Kalau misalkan udah, kalian tinggal klik setel wallpaper. Terus untuk setel wallpapernya mau di mana gitu ya, mau di home screen, lock screen atau dua-duanya. Kalau gua sih dua-duanya. Tunggu loading sebentar dan tada, sekarang wallpapernya udah jadi ya, udah cukup keren ya, walaupun agak burik agak burik sama editingnya agak kurang kayak gimana gitu. Tapi setidaknya kalau kalian mau ya cobalah gitu untuk versi editing gua ini. Oke guys, gitu aja guys untuk video tutorialnya hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada kata-kata gua yang salah, tidak berkenan ataupun kurang jelas, mohon maaf ya guys ya. Karena gue juga agak cukup bingung, karena gua itu kalau ngomong sambil ngelakuin sesuatu tuh agak kurang konsentrasi sih. Tapi kalau lagi diem itu biasanya konsentrasinya agak cukup tinggi ya, walaupun nggak tinggi-tinggi amat. Oke, thanks for watching and sayonara.